can feel it. The breeze brings goosebumps to my skin. Tonight the whiskey feels stronger. Gasoline on hidden desires. So I'll throw sekarang kita mau tour dulu ya, naik bis listrik. Tapi kita ada sesi foto-foto dulu teman-teman. Kita nanti foto-foto dulu. Nanti juga dikawal nih sama PJR. Foto dulu kita. Hei teman-teman, jadi kita langsung naik bisnya nih sama Mas Kade juga. Halo. Touring kita, keliling Jakarta. Ini rutenya nanti mana Mas lewatnya? Keliling kota Jakarta. Keliling kota Jakarta ya, oke. Gak usah jauh-jauh. Siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin saya mengenalkan kembali, panggilan saya Ibu dari divisi teknik di Damri. Kebetulan terkait alat produksi, saya sendiri yang handle memang dari mulai Jakarta sampai di beberapa cabang lain juga. Nah, skalanya nasional. Nah, terkait ini, bisnis ini mungkin nggak banyak ya yang saya sampaikan. Artinya memang di sini dari kami merupakan teknologi baru di transport. Nah, habis ini CPU namanya Edison Motors, artinya manufaktur dari Korea Selatan. CPU unit dibawa memang ke Jakarta untuk kita operasionalkan di angkutan Bandara Soekarno-Hatta, dari dan ke Bandara Soekarno-Hatta. Nah, untuk kesini merupakan rollback ya, atau juga orang mungkin sebutannya entry kan, banyak sebutannya. Di sini untuk fiturnya sendiri sudah ada suspensi, sudah lengkap dengan pendingin ruangan atau AC, di mana AC-nya sendiri merupakan mungkin speknya beda ya sama yang combustion, yang diesel. Ini sudah dedicated untuk electric bus AC-nya sendiri. Untuk penggeraknya sendiri ini menggunakan ZF, sudah on wheel di setiap rodanya di belakang, di setiap kanan dan kiri. Jadinya ini memang bukan penggerak yang single ya, yang menggunakan, masih ada yang mungkin BYD dan pabrikan lain masih menggunakan kopel untuk menyalurkan traksi gaya tenaga di motor listriknya. Kalau ini langsung ZF, dia on wheel. Mungkin nanti kita di sini bisa berbagi harapan ya buat para peserta semuanya, bahwa bis listrik ini nanti kita akan membedakan. Mungkin kemarin ini sudah 1 bulan ya operasional, termasuk dengan didukung perangkat chargingnya ya, fiturnya. Sebenarnya bis ini juga sudah setahun dan memang menunggu perangkat dari charging stationnya. Mungkin saya sedikit keluar dari bus ini untuk KVA-nya menggunakan durasi tegangannya sampai dengan 250 kVA. Nah, di sini
mungkin spek bus ini menggunakan memang yang speknya mulai fast charging dan ultra fast charging. Kebetulan yang kita siapkan di sini dengan PLN ultra fast charging 200 kWh. Nah, untuk pengisian sendiri dengan baterai bus ini sekitar 162,5 kWh. Ini bisa untuk ultra fast charging 40 menit kita isi dengan dari 20 ke 100. Nah, bus ini dari 100% tidak bisa kita operasionalkan sampai 0% dikarenakan dengan pertimbangan, tapi sudah sifatnya komersial di kita. Sudah kita urus surat-suratnya, kebetulan juga udah legal mobil ini, plat nomornya juga ada, sudah plat kuning sesuai standarnya kendaraan listrik yang ada di sini. Nah, ini juga terkait pengurusan kendaraan sendiri mungkin banyak dialami oleh operator ya. Pertama mungkin nanti di sini kita bisa rasakan ya, kita bisa membedakan antara noise-nya, mungkin untuk kenyamanannya, dan juga mungkin nanti tidak buat kita lelah aktifnya. Ini sudah memiliki beberapa bus listrik dan teman-teman juga dari Jabodetabek begitu ya. Mungkin nanti teman-teman Jabodetabek bisa merasakan bus listrik itu kira-kira di mana aja trayeknya. Oke, baik, Pak Jo, terima kasih. Mungkin saya informasikan bahwa bus listrik ini, pertama tadi saya jelasin ya, untuk yang ini existing di Gambir, Bandara Soekarno-Hatta. Dari Gambir ke Bandara Soekarno-Hatta. Betul, nanti teman-teman bisa naik bus ini ya. Kalau misalnya turun bandara dengan mungkin jet lag ya, naik pesawat, kita bisa naik ini Pak, mungkin lebih nyaman lah. Dan terus lainnya, kita dalam pertengahan bulan Desember Pak, kita akan operasionalkan di Surabaya dan Bandung. Itu dengan medium bus Inka Pak, yang kita udah pakai di G20 kemarin. Artinya bertahap, ini Damri sendiri untuk operasional bus listrik di tahun ini dan akhir tahun Pak, kita rencana sih untuk yang Bandung Surabaya itu total 53 unit bus medium ya Pak ya. Nah, ini yang sudah kita uji coba di G20, sekaligus ujian juga Pak, sana kita buat pembuktian lah unit busnya. Itu pertengahan Desember kita udah mulai operasional Pak beberapa koridor di Bandung dan Surabaya. Itu terkait dengan program dari Kementerian Perhubungan Pak, by the service dan lainnya. Ini sudah praktis Pak, ini sudah tersistem semuanya dan aplikasinya pun sudah terintegrasi dengan PLN. Artinya untuk data evaluasi kajian dan lainnya kita bisa kaji dari data Pak, semuanya itu. Jadi lebih enak, lebih proper Pak. Mungkin sama termasuk ini perawatan preventifnya karena sudah engine management system ya Pak, mungkin sama versi ya. Sudah punya beda, tapi hanya bisa mobil lah. Sudah standar apa itu dan apa yang semacam publik. Kalau kita mau ngisi nih Pak, SPKL dengan ini di Kemayoran, bisa diceritain sama Ibu step-stepnya apa aja sih? Cara kita bisa, apakah langsung datang atau mungkin ada janjian buka atau bagaimana? Jadi sebenarnya mudah Pak, sama dengan passenger care lainnya penggunanya. Jadi kalau banyak aplikasi di Android atau di lainnya itu, kita cuma download aja Mas ya. Jadi sebenarnya kita nggak membuat mendevelop aplikasi Pak, ya. Kita menggunakan aplikasi punya PLN Mobile. Nah situ mungkin teman-teman nanti sebenarnya apapun sama Pak. Artinya pada saat kita punya kendaraan listrik, baik yang bus maupun yang pribadi, kita memang polanya diubah sedikit ya Pak, kebiasaannya. Jadi ntar dengan smartphone yang sudah ada, kita diwajibkan install. Banyak ada charging, ya, ada mobil PLN. Nah nanti tinggal buka aplikasi itu, saldonya itu bisa. Kanan Bapak Ibu ada Istana Negara, tempat Bapak Presiden kita Bapak Joko Widodo. Mungkin ada yang ingin foto-foto atau selfie di dalam bus gabungan. Halo Bapak Joko Widodo gitu. Oke, tadi udah bahas KTT G20, udah bahas SPKL tuh. Kira-kira di Pak Ibu ada rencana pembangunan SPKL lagi nggak di beberapa tempat? Karena kan tadi ada Bandung, Surabaya ya Pak ya. Terus juga tambah. Kemarin itu kita akan mengklarifikasi sebenarnya terkait dengan yang adanya kegiatan seperti pariwisata. Artinya kemarin di Mandalika, di cabang kita di Mataram, kita juga akan pasang chargingnya. Jadi kita sama dengan PLN. Ada yang bisa tahu itu emasnya ada berapa karat? Ada berapa
ini aku bis listrik bro di Baik, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Yugo, silakan. Oh, silakan Yugo. Ya. Iya. Menarik nih. Sip. Siap nih Bu, silakan Pak Yugo jawabannya. Rencana kan di Pulau Kalimantan mungkin ya Bu ya, atau Sulawesi ya. Betul. Kalau saya lihat itu Dari Pontianak ke Singkawasan ya. Kita ada LBN. Nah, sebenarnya kemarin juga saya dari teknik, saya sudah mengkaji untuk kendaraan listrik ini sebenarnya nggak ada masalah karena untuk apa ya? Kalau mungkin di commission ada kendala, traiknya tanjakan dan lain-lain itu banyak masalah, tidak semua sampai kendaraan cocok. Tapi kalau listrik itu tidak ada masalah untuk tanjakan dan lainnya, artinya sangat potensial di sana. Yang mungkin kita sambil menunggu Bu, IKN itu nanti progres menjadi ibu kota Nusantara, yang mana memang secara mappingnya ya untuk kendaraan sendiri dan elektrik. Nah ini kita siap Bu nanti untuk di sana. Artinya ya. Membantu ya. Iya. Iya. Karena setahu saya, tapi terakhir saya belok juga. Iya, Ibu siap. Saya biasa lari. Jadi apa? Kalau untuk listrik, LBN itu masuk wilayah saya ya. Iya. Jadi kita di rumah Ya. Hanya satu-satunya ya Bu ya. Satu-satu. Kalau bisnya Malaysia kurang begitu. Ya emang harus benar dihitung. Nah ini jadi kendala kita. Tapi ke depannya sih enggak ya. Mungkin kalau memang itu belum termasuk chargingnya, perangkatnya. Yang mana si operator harus investasi. Itu belum di luar 6M. Artinya emang cukup di penerapan di Indonesia untuk bus listrik itu tadi kendalanya masih terkait dengan harga. Nah ini, tadi harga itu di bus kenapa mahal? Karena dari harga 6M paling mahal tuh baterai. 60% tuh baterainya. Harga baterai. Iya, jadi satu unit ini untuk kalau di persentase 60% paling mahal tuh baterainya. Selisihnya udah kayak apa ya? Sebenarnya di rumah ya, parkir dia bersih Pak, memang nggak ada apa-apa. Jadi emang Ini aku di bagian depan teman-teman. Kita ngeliat ruang kemudi dari driver ya. bisa cepet lah Mbak. Kita juga sambil di patwal nih. Oh ya, saya nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Saya Silakan, infoin, Mbak. silakan. Ada bocoran. Ya, kalau ini nggak apa-apa sampai. Nggak apa-apa. Oke. Bocoran. Kebetulan dengan adanya kita rencana penggabungan ini ya, Pak, di DKI kan. Tolong ada yang ngejagain jalan karena pintunya sebelah kiri, pasti itu pakai para teman-teman tamu. Untuk kelas Jakarta sebelumnya Pak, yang bisa DC, tapi dia spek materialnya beda. Speknya beda. Di situ banyak kaca spion teman-teman. Di sini ada dua nih. Di atas ada jam. Ini tirai buat penutup kalau silau gitu ya. Kalau itu lebih murah dan lainnya Pak, artinya fisikal bisa termasuk mungkin saya tambahkan Pak Jo ya. Kita lagi juga konversi Pak kendaraan combustion kita yang diesel, kita kerjasama. Saya lagi konversi, artinya posisi ini lagi proses Pak. Saya udah setahun ini belum jadi juga Pak. Memang saya butuh masih develop, masih menghitung Pak. Unitnya Ini dari mana? Magelang di Danseri Pisakti. Nah, artinya bis yang di kebetulan regulasi di DKI ini kan untuk bis 10 tahun Pak, nggak boleh lagi. Jadi nanti kita akan gunakan bisnya tetap Pak, tapi menjadi listrik. Artinya yang tadi diesel menjadi Nggak masuk lagi Pak, sini aja. kebetulan kemarin dalam bis sendiri Kita mampir di sini nih. Madam D5. dalam pengenalan kita mau Servis makan nih teman-teman. Servis makan di resto dan cafe Les Musik mana nih? Madam D5.
buka tengah. Goceng awal dan Oh, buka tengah. Bapak Ibu, kita akan makan siang sebentar. Pintu tengah Nanti sebelah kita, mana, Pak? Oh, Sebelah kanan. kanan. Sebelah kanan kita akan istirahat dulu. Yang kiri pintu Silakan, depan. mungkin keluar sekarang atau nanti mau kerja dulu ya? Oh sekarang. Oke. Oke, buka. Siap. Terus. Ya, oke. Silakan Bapak Ibu. Nah, itu cara buka. Ya, gitu teman-teman. Tuasnya ada di sana. Servis makan dulu kita sama Mas Kade. Biasa di Raus Eko ya. Biasanya di Ras Eco, di daerah Baleri. Iya, gitu ya. Subang kita kali ini berbeda teman-teman. Di dalam kota Jakarta. Iya. Luar biasa. Nah, jangan lupa bawa Dadah. tiketnya ya. Oke. Kita servis makan teman-teman. Sekarang jam 11 lebih 30 menit. Ini istriku tercinta nih, sini nih. Oke teman-teman, jadi sekarang jam 11.35 ya. Kita servis makan dulu nih. Gimana Mas Kade? Mantap ya. Nah teman-teman, kita udah sampai di resto tempat istirahat dan makan siang ya. Di sini banyak sekali nih lauk yang disajikan teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri lah. Aku nggak bisa ngungkapin karena aku belum makan. Tapi dilihat dari penampakannya ini sangat lezat teman-teman. Ini istriku yang udah makan duluan. Gimana rasanya? Enak banget ya. Ini Mas Kadek lagi foto-foto dia. Ini juga bareng sama Pak Polisi ini, Pak Patwal. Makan bareng di sini. Ini kita makan dulu ya.